Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atau HKPD akhirnya disahkan menjadi undang-undang pada awal 7 Desember lalu. Kehadiran undang-undang ini menjadi satu bentuk langkah maju reformasi tata kelola keuangan pusat dan juga daerah. Selain itu, Undang-Undang HKPD ini juga digadang berpotensi mengerek pendapatan daerah. Dan untuk membahasnya lebih lanjut dan juga membedah lebih dalam undang-undang ini, sudah bergabung melalui sambungan virtual dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Bapak Astera Primanto Bakti. Pak Astera, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat selalu ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Mudah-mudahan Mbak Diana juga sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Pak, untuk Undang-Undang HKPD ini kan akhirnya disahkan dan pada 7 Desember lalu di DPR ada salah satu fraksi yang menolak karena dianggap bahwa undang-undang ini tidak sepaham, tidak sejalan dengan semangat otonomi daerah. Bagaimana Bapak memandangnya Pak, dan apakah memang nanti Undang-Undang HKPD ini akan memangkas kewenangan otonomi daerah Pak? Baik, pertama kalau kita lihat tujuan daripada Undang-Undang HKPD ini ada dua hal besar. Yang pertama adalah bagaimana kita dapat mencapai kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa memberikan layanan publik ya yang sama antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, jalannya untuk ke arah sana itu ada 4 pilar. Yang pertama adalah bagaimana kita menurunkan ketimpangan vertikal dan horizontal. Vertikal itu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, horizontal itu antar pemerintah daerah. Jadi sekarang itu ada 542 provinsi kabupaten kota. Kemudian hal yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mendorong belanja yang lebih berkualitas. Dan yang keempat adalah bagaimana kita bisa juga menciptakan suatu sinergi dan harmonisasi antara belanja pusat dengan belanja daerah. Jadi kalau kita lihat dari 4 pilar tersebut, ya sama sekali tidak ada niatan ya untuk menurunkan otonomi daerah yang sudah berjalan sangat baik ini. Yang kita lakukan adalah kita melakukan reformasi. Jadi dari sisi fiscal allocation maupun dari sisi spending better-nya. Jadi belanjanya yang lebih berkualitas. Baik, artinya bahwa pemerintah di daerah ini masih memiliki keleluasaan untuk melakukan inovasi pengelolaan keuangan di sana ya Pak ya? Betul. Bahkan kita justru mendorong ya untuk daerah-daerah yang bisa menciptakan suatu inovasi dalam meng-create misalnya pembangunan yang lebih produktif, ya lebih cepat di daerahnya, itu nanti akan mendapatkan insentif ya dengan adanya undang-undang ini. Jadi kita justru ini mendorong ya supaya daerah-daerah itu berlomba untuk semakin baik. Kurang lebih demikian. Baik, Pak, mengapa Anda merasa bahwa undang-undang ini perlu untuk segera disahkan begitu Pak? Apakah Anda melihat bahwa pemanfaatan dana transfer daerah dan juga dana desa selama ini masih belum optimal, Pak? Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya ya, yang namanya transfer ke daerah dan dana desa, ini kan porsinya luar biasa besar. Iya. Ya, dari segi nominal misalnya kalau tahun 2016 itu sekitar 570 triliun, sekarang ini di tahun 2021 dan ataupun 2022 ini angkanya sudah di atas 700 bahkan mendekati 800. Dan kalau dilihat dari percentage terhadap total belanja negara itu jumlahnya sepertiganya. Ya, ini menunjukkan bahwa yang namanya transfer ke daerah ini betul-betul harus dikelola dengan baik. Ya, jadi ini satu hal yang saya rasa perlu menjadi perhatian kita. Nah, bagaimana cara kita mengelolanya? Ya tentunya kita harus melakukan hal-hal yang sinergis ya dan terukur. Jadi contohnya misalnya ya kalau kaitannya dengan belanja, ya belanja-belanja yang kurang produktif ya ini harusnya bisa diarahkan ke belanja produktif. Saat ini kita teliti ya di daerah itu untuk jumlah programnya itu ada hampir 30.000 program. Jadi masing-masing daerah itu programnya banyak dan hampir 270.000 kegiatan. Jadi Mbak Diana bisa bayangkan ya bagaimana
sistem daripada belanja daerah tersebut. Nah, ini yang coba kita perbaiki, kita lakukan peningkatan dari segi efektivitas dan juga produktivitas dari belanjanya. Iya, baik, memang artinya mungkin selama ini masih ada di sejumlah daerah yang banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan kecil yang memiliki dampak yang juga sangat minimal begitu ya Pak ya? Karena memang beberapa Betul. waktu yang lalu Presiden juga menyampaikan banyak sekali daerah yang melakukan kegiatan yang uangnya ini diecer-ecer begitu ya Pak ya? Baik, dan Betul. memang tapi bagaimana dengan upaya ini Pak untuk Undang-Undang HKPD ini, apakah bisa meningkatkan pendapatan di daerah Pak? Tentunya seperti tadi kami sampaikan, ya pilar yang pertama itu justru untuk meningkatkan atau mengurangi daripada ketimpangan. Dan ada pilar yang berikutnya adalah meningkatkan local taxing power. Ketimpangan ini akan bisa dikurangi kalau kekuatan daripada kapasitas fiskal daerahnya kuat. Nah, pendekatan kita ada dua. Satu, kita tata dari segi transfer ke daerahnya. Misalnya dana alokasi umum yang merupakan block grant, ya itu yang tadinya kita gunakan formula yang seperti one size fit all, ya sekarang ini kita reform. Jadi kita memperhatikan karakteristik daerah. Jadi misalnya Jawa Barat ya, yang penduduknya relatif banyak, ya nanti dia akan mendapatkan nilai tambah dari jumlah penduduknya. Karena DAU ini tujuannya adalah untuk bisa memberikan layanan publik. Nah, daerah wisata misalnya, ya ini juga tentunya diberikan afirmasi juga. Kenapa? Daerah wisata misalnya penduduknya nggak banyak, tapi kan dia menginvite orang untuk datang. Nah, layanannya harus sama. Dan dari sisi pajak, kita juga melakukan reformasi dari jumlah pajak yang 16 jenis jadi 14 jenis. Jadi di sini pajak pusat, kalau yang sifatnya selama ini gray area, ya ini dipindahkan ke pajak daerah. Nah, sehingga pajak daerah punya kekuatan lebih. Di samping itu juga kita dorong yang namanya option, ya sehingga transparansi pembagian pajak ya antara provinsi dan kabupaten kota ini lebih baik. Kemudian juga ada kepastian, dan yang paling penting adalah ini menguatkan kabupaten kota dari segi local taxing power. Kurang lebih demikian, Mbak. Iya. Tadi Bapak juga sudah menyebutkan bahwa hal ini dilakukan reklasifikasi begitu ya Pak, 16 jenis pajak daerah menjadi 14 jenis. Kemudian juga ada rasionalisasi retribusi daerah dari 33 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan. Bagaimana hal ini bisa memberikan manfaat bagi daerah, kita akan bahas di segmen selanjutnya Pak. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan lagi dialog terkait Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dan kita masih bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Bapak Astera Primanto Bakti. Pak Astera, kita lanjutkan perbincangan bahwa tadi di segmen pertama, Bapak juga sudah menyampaikan bahwa dengan Undang-Undang HKPD ini dilakukan reklasifikasi 16 jenis pajak daerah menjadi 14 jenis pajak, begitu ya. Dan juga ada rasionalisasi retribusi daerah dari 33 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan. Dan sekali lagi di sini ditekankan bahwa ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan tax ratio di daerah ya Pak? Betul. Ya, lantas ini ada beberapa masyarakat yang berpikir bahwa ini masih Undang-Undang HKPD ini masih belum memberikan terobosan yang cukup fundamental begitu. Bagaimana Bapak menanggapinya? Saya rasa apa yang kami coba untuk provide di dalam undang-undang ini cukup signifikan, ya karena kita melihat dari berbagai perspektif. Sebelumnya undang-undang ini terpisah antara undang-undang perimbangan keuangan dengan undang-undang pajak daerah. Ya, kalau terpisah akhirnya apa? Jadi yang satu sisi ini hanya bicara masalah transfer, yang sisi lain hanya bicara masalah perpajakan. Nah, sekarang dengan kita gabungkan undang-undang ini, ya, ini kita bisa melihat dalam perspektif yang lebih luas. Karena sebetulnya yang namanya pajak daerah dan retribusi daerah ini adalah bagian daripada hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Dan kalau kita zoom di dalamnya, ya, itu berbagai terobosan ini kita lakukan. Saya ambil contoh satu, ya, ini banyak daerah
yang mengeluh. Misalnya satu daerah dia berbatasan dengan daerah penghasil migas, ya, tapi dia beda provinsi. Nah, sementara daerah yang jauh tapi satu provinsi ini dapat. Nah, ibaratnya kalau kita lihat ada pohon mangga, mangganya mampir ke rumah kita, ya kita cuma bisa ngeliatin aja, tapi yang mangganya dipetik dikasih ke tetangga yang jauh. Nah, ini di undang-undang ini kita perbaiki, ya. Jadi yang namanya pembagian untuk DBH ini juga selain untuk daerah penghasil, kita berikan untuk daerah pengolah, ini baru, termasuk juga daerah yang berdekatan walaupun dia beda provinsi. Nah, ini maksudnya adalah supaya nanti kalau ada eksternalitas negatif, ya di sini daerah tersebut bisa melakukan recover. Selain itu, kita juga memperkenalkan atau membuat Windows ya untuk DBH yang lain, yang tentunya ini bisa memberikan dampak positif buat daerah. Contohnya misalnya kelapa sawit. Ya, banyak daerah yang usul kepada kami, kelapa sawit gimana nih? Kelapa sawit ini kan jalannya rusak ya gara-gara transportasinya. Nah, ini gimana? Nah, di sini ini kita buka ya peluang untuk mendapatkan DBH dari kelapa sawit. Dan ini sebetulnya bukan cuma kelapa sawit, tapi nanti akan kita lihat ya kalau ada usulan-usulan yang lain ya tentunya ini akan kita lihat seberapa proper usulan tersebut. Dan yang paling penting yang namanya dana bagi hasil adalah ada dana yang dibagi hasilkan. Nah, jadi kalau ada usulan yang nggak ada penerimaannya ya ini mungkin jadi nggak bisa dibagi hasilkan karena nggak ada yang dibagi. Nah, ini nanti yang akan kita lihat. Dan yang paling saya rasa yang paling signifikan di sini ya adanya sinergi antara pusat dan daerah yang kita perkuat. Jadi kalau misalnya ada kejadian ekonomi ya pandemi COVID misalnya paling gampang contoh ya. Ada pandemi COVID, ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa secara bersama-sama mengatasi hal tersebut. Ya, jadi misalnya contohnya anggaran dari pusat ini bisa dengan mudah diarahkan ke daerah dan daerah juga bisa ikut chip in, jadi ikut masuk juga ya untuk secara bersama-sama menanggulangi ini. Dan ada satu hal lagi yang belum pernah ada sebelumnya yaitu kita memperkenalkan dana abadi di daerah. Jadi untuk daerah-daerah yang punya anggaran yang berlebih, ada silpanya dan dia layanan umumnya sudah baik, ya dia boleh uangnya disimpan nanti untuk next generation, untuk pendidikan, untuk kesehatan atau untuk yang lain lah yang sifatnya tadi ya bisa mengenerate suatu multiplier effect yang lebih long lasting. Jadi bukan cuma satu generation. Iya, kalau melihat dari pemaparan Bapak, mungkin kita bisa sedikit melihat ke Blora ya Pak ya. Karena memang di sana berdekatan sekali dengan kota penghasil yaitu di Blok Cepu. Tapi selama ini, selama belasan tahun tidak pernah mendapatkan apa-apa begitu ya. Tapi melalui Undang-Undang HKPD ini nantinya ini mohon ditegaskan bahwa Blora akan bisa mendapatkan dana bagi hasil hingga sebesar 3% ya Pak ya. Betul, jadi nanti daerah bukan hanya Blora, jadi daerah-daerah lain ya yang dia berbatasan dan apalagi terbukti ya misalnya karena kalau minyak itu kan di bawahnya ini bisa aja miring ya sumbernya walaupun wellhead-nya itu ada di satu daerah mungkin aja pada saat dilakukan pengeboran kan bisa juga sumbernya itu ada di mana-mana sampai ke tetangganya. Nah, ini yang menjadi concern kita supaya tidak terjadi ketimpangan antara daerah satu dengan tetangganya. Kurang lebih demikian. Pak, tapi kalau dari Kementerian Keuangan ini dari hitung-hitungannya kira-kira untuk di daerah nanti akan ada potensi peningkatan hingga berapa persen, Pak? Jadi kalau kita lihat ya dari perhitungan yang kita lakukan ini untuk DBH ini ada kenaikan sekitar hampir 3 triliun. Jadi kalau di percentage sekitar 2,7%, tapi kalau yang untuk PDRD ya di dalamnya ini kalau dihitung itu bisa sampai 30 triliun tuh untuk kabupaten kota better off-nya. Jadi lumayan, jadi hampir 50%. Ya, sementara sebelumnya ini kan dia gunakannya sistemnya dana bagi hasil. Nah, ditambah option jadi ini dia bisa punya keleluasaan lah fiskalnya tadi bisa akan lebih lebar. Baik, Pak ini apa sih Pak yang menjadi cetak biru dari Undang-Undang HKPD ini Pak? Yang menjadi cetak birunya ini sebenarnya ini kan milestone ya untuk melakukan suatu perbaikan secara bertahap.
Di dalamnya misalnya saya berikan contoh untuk belanja daerah. Belanja daerah ini nanti ke depannya untuk belanja pegawai ya ini diarahkan ke arah 30%. Dan ini tidak kita berlakukan sekaligus. Jadi nanti akan ada tahapannya. Dan bahkan kalau misalnya sampai tahapan 5 tahun, ada daerah juga yang masih ketinggalan, ini tentunya masih kita berikan bimbingan ya supaya mereka bisa mengejar. Di sisi lain untuk infrastruktur juga demikian. Infrastruktur sekarang ini rata-rata daerah itu hanya 11% dan kebanyakan mengandalkan daripada DAK fisik. Nah, nanti ke depan ini akan diarahkan ke 40% ya, secara bertahap juga sehingga nanti kepala daerah yang punya janji-janji politik akan bangun jalan, bangun apa. Nah, itu semuanya akan bisa tercover tuh dengan belanja infrastruktur yang sedemikian lebar gitu, yang sedemikian besar. Kurang lebih demikian. Ya, baik artinya bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu meragukan bahwa Undang-Undang HKPD yang selama ini dianggap akan memangkas kewenangan otonomi daerah, tapi dari penjelasan Bapak tadi sudah dijabarkan bahwa ternyata Undang-Undang HKPD ini lebih banyak akan memberikan sinergi APBN dan juga APBD yang lebih optimal dan juga meningkatkan pendapatan di daerah di seluruh Indonesia, begitu ya Pak ya? Betul. Dan yang terpenting tadi, jadi nanti yang menerima manfaat adalah rakyat banyak karena layanannya jadi sama. Mau pindah ke Aceh, ke Papua, ya ke Maluku ataupun yang di Jawa ya layanannya sama standarnya karena punya kapasitas yang kurang lebih bisa untuk memberikan layanan yang standar. Iya, baik Pak Estera, terima kasih banyak atas penjelasannya dan juga waktunya untuk CNN Indonesia. Sama-sama. Pak. Sampai bertemu lagi. Selamat malam Baik, Pak. terima kasih. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan pemirsa demikian perbincangan kita dengan Bapak Astera Primanto Bakti, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Republik Indonesia. Saya Diana Dwika undur diri, terima kasih, sampai jumpa.